Halo semuanya, kami dari kelompok B6 ingin mempresentasikan final project untuk mata kuliah Internet of Things yang berjudul Akuarium Pintar menggunakan sensor DHT11 dan sensor ultrasonik berbasis IoT. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok B6. Yang pertama itu saya sendiri, Kadek Wijaya Kusumayasa dengan NIM 2005541065. Yang kedua ada Riki Setiawan dengan NIM akhir 061, dan yang terakhir ada Ricardus Febrianto Dembi dengan NIM akhir 064. Latar belakang. Akuarium merupakan sebuah wadah untuk meletakkan ikan hias. Dalam perawatannya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pemilik akuarium, yakni suhu air yang dapat berubah dan kebocoran akuarium. Suhu yang terlalu panas atau dingin akan berdampak negatif terhadap ikan di akuarium. Kebocoran juga harus diwaspadai karena bisa mengakibatkan akuarium kehilangan sebagian atau bahkan seluruh air, yang mana itu berbahaya untuk kelangsungan hidup ikan yang dipelihara. Rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana perancangan sistem akuarium pintar yang dapat memonitoring akuarium dengan Android. Dan yang kedua, bagaimana pengujian sistem monitoring akuarium pintar. Tujuan dari percobaan yang kami lakukan adalah yang pertama, merancang sistem akuarium pintar yang dapat memonitoring akuarium dengan Android. Dan yang kedua, menguji sistem monitoring akuarium pintar. Alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama untuk alat ada laptop yang sudah terinstall software Arduino IDE. Kemudian alat yang terakhir ada gawai yang sudah terinstall software Blink. Kemudian untuk bahan, yang pertama ada breadboard, yang kedua ada Node MCU ESP8266, yang ketiga ada sensor DHT11, yang keempat ada sensor ultrasonik HCSR04, yang kelima ada kabel jumper, dan yang keenam ada kabel micro USB. Bab 2 atau landasan teori. Karena keterbatasan waktu, maka untuk landasan teori akan saya jelaskan secara singkat. IoT atau Internet of Things adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai device yang terhubung melalui internet atau wifi untuk memudahkan kehidupan manusia. Lalu ada Node MCU ESP8266. Ini adalah sebuah board elektronik yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan fungsi microcontroller dan juga koneksi internet atau wifi. Kemudian sensor DHT11 yaitu sensor suhu, temperatur, dan kelembapan atau humidity. Sensor ini dikemas bentuk kecil dan ringkas, bisa dilihat di pojok kanan. Kemudian yang keempat ada sensor ultrasonik HCSR04. Sensor ini sebagai alat pengukur jarak mulai dari 2 cm sampai 4 meter dengan akurasi 3 mm. Kemudian yang kelima ada Arduino IDE. Arduino IDE ini adalah software yang digunakan untuk membuat sketch pemrograman. Atau dengan kata lain, Arduino IDE sebagai media untuk pemrograman pada board yang ingin diprogram. Kemudian yang terakhir ada Blink. Blink ini adalah platform untuk iOS atau Android yang digunakan untuk mengendalikan modul Arduino atau sejenisnya melalui internet. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ricardus Febrianto Dembi dengan NIM 2005541064. Kali ini saya akan mempresentasikan pada bab 3 yaitu tentang rancangan alat pintar yang kami buat ini. Di sini merupakan cara kerja dari alat pintar yang kami bangun ini. Jadi di sini merupakan diagram bloknya, bagaimana alat yang kami buat ini dapat bekerja. Ada mulai dari aplikasi Bing. Ketika aplikasi Bing dinyalakan, maka otomatis akan terhubung dengan modem MCU melalui WiFi. Jadi WiFi di sini sebagai pengkoneksi antara Blink dan juga modem MCU. Selanjutnya modem MCU sini sebagai controller. Jadi
NodeMCU ini akan sebagai kontrol antara aplikasi dan sensor, kedua sensor. Ketika NodeMCU memberi sinyal pada sensor, maka sensor masing-masing sensor yaitu ultrasonik dan DHT, ultrasonik sebagai ketinggian dan DHT sebagai suhu, akan mendeteksi ketinggian dan suhu dari akuarium tersebut. Kemudian akan dikembalikan lagi hasilnya ke NodeMCU. Dari NodeMCU kemudian akan ditampilkan ke Blink, aplikasi Blink melalui Wi-Fi. Selanjutnya di sini yaitu susunan komponen dari alat pintar yang kami bangun. Di sini dapat kita lihat merupakan wiring diagram dari alat yang kami buat ini. Jadi sebelah ini adalah fungsi komponen dari masing-masing komponen, yaitu yang pertama breadboard. Jadi breadboard di sini merupakan board sementara untuk rangkaian. Jadi kami menggunakan breadboard karena ini lebih simpel, karena bersifat sementara dan bisa dibongkar pasang. Kemudian untuk NodeMCU di sini berperan sebagai monitor atau controller yang seperti sudah jelaskan pada cara kerja sebelumnya. Jadi NodeMCU ini sebagai controller atau monitor. Kemudian untuk sensor selanjutnya adalah sensor DHT. Ini adalah sensor suhu untuk menyensor objek suhu dan kelembapan. Kemudian selanjutnya ada sensor ultrasonik yang sini sebagai pendeteksi ketinggian. Ya, jadi sini prinsip pekerjaannya yaitu pantulan dan gelombang suara. Selanjutnya ada kabel jumper dan kabel micro USB. Kabel jumper di sini untuk menghubungkan komponen yang melibatkan Arduino, dan kabel USB di sini sebagai penyalur daya atau transfer data. Hasil pengujian perangkaian. Berdasarkan hasil desain rangkaian tersebut, terlihat bahwa output dari rangkaian yang telah kami buat sesuai dengan perencanaan kami pada bab 2, di mana pada kondisi awal output berada dalam kondisi off atau mati, kemudian dilanjutkan dengan kondisi aktif berupa sensor yang mendeteksi suhu dan kelembapan, serta sensor ultrasonik yang mendeteksi jarak dari ketinggian air. Selanjutnya ketika input memberikan data ke NodeMCU, maka output akan berupa nilai keluaran yang dideteksi oleh kedua sensor. Kemudian terdapat kendala dari hasil pengujian kami, yaitu di mana dalam pengoperasian alat ini pada sensor ultrasonik ketinggian air, ikan di dalam akuarium yang sering melakukan pergerakan menyebabkan air menjadi tidak stabil atau bergelombang sehingga menyebabkan hasil pengukuran ketinggian seringkali terganggu atau tidak akurat. Untuk kesimpulannya, sesuai dengan konsep dari IoT, yaitu mempermudah kegiatan manusia di berbagai bidang. Dalam konteks alat ini, yaitu di bidang peternakan, alat ini akan mempermudah para peternak ikan hias untuk memantau akuarium ikannya. Yang dipantau oleh alat ini yaitu suhu, ketinggian air pada akuarium. Ini sangat berguna untuk beberapa jenis ikan yang sangat sensitif dengan suhu. Oleh karena itu, dengan alat ini para peternak ikan akan lebih mudah memantau ikan di dalam akuarium dengan hanya menggunakan smartphone. Untuk saran dari kelompok kami, yaitu semoga kedepannya IoT dapat terus berkembang dan penerapannya bisa digunakan oleh masyarakat luas sehingga bisa lebih memudahkan hidup manusia. Mungkin cukup dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.